Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu, jumpa lagi kali ini sama ibu ya dalam pembelajaran PPKN tema 2 subtema 1 KD 3.2. Dan sebelumnya, apa kabar anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita masuk ke materi adalah materi PPKN kali ini ada 3 nak. Yang pertama aturan saat bermain atau berolahraga. Kemudian aturan sebelum bermain atau berolahraga. Yang ketiga aturan saat berolahraga. Oke ibu, kita bahas satu-satu. Yang pertama aturan saat bermain atau berolahraga. Lihat halaman 88. Buka buku penanya halaman 88. Masih jilid A ya mama. Ya nak ya. Masih jilid A ya. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar apa itu aturan. Masih ingat anak ibu? Nah, mudah-mudahan anak ibu masih ingat ya. Ibu ulang lagi. Aturan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan atau dikerjakan dan dipatuhi. Nah, itu adalah aturan ya nak ya. Suatu hal yang harus dikerjakan atau dilakukan atau dipatuhi. Oke, di sini ada aturan masing-masingnya nak. Aturan masing-masingnya. Nah, aturan saat bermain atau berolahraga. Dan terlihat di dalam buku itu ada si Udin, dia gemar berolahraga. Jadi apa aturannya berolahraga? Yang pertama yaitu memakai helm, memakai sepatu serta pelindung sikut dan lutut. Dan memakai helm tujuannya apa nak? Kalau seandainya kita jatuh nanti main sepeda, jadi kepala kita tidak terbentur kepada benda keras. Kemudian begitu juga sepatu serta pelindung sikut. Nah, kalau seandainya kita jatuh tidak mengenai sikut, tidak lecet sikut kita atau tangan kita atau kaki kita ya nak. Kemudian aturan saat yang kedua adalah bersepeda dengan hati-hati. Jadi anak ibu harus berhati-hati bermain sepeda. Apalagi kalau seandainya kita sudah rame tuh main sama teman-teman. Jadi kita perlu juga meningkatkan kewaspadaan. Jadi harus hati-hati dalam membawa sepeda. Jangan terlalu ngebut ya nak. Kemudian yang ketiga meletakkan kembali di tempat semula. Nah setelah anak ibu bermain sepeda, apa yang dilakukan nak? Letakkanlah sepeda di tempat semula. Supaya apa nak? Nanti kalau kita mau main sepeda bisa kita cari di tempatnya. Nanti kalau seandainya kita terserah letak, nanti kita pusing sendiri mau mencari sepeda. Mana sepeda adek adek mau main. Nanti pusing sendiri ya nak. Jadi belajarlah untuk mendisiplinkan diri untuk meletakkan kembali segala sesuatunya di tempat semula. Kan ibu? Masuk lagi yang kedua, aturan sebelum bermain atau berolahraga. Kita lihat halaman 95 sampai 96. Nah, aturan sebelum bermain atau berolahraga. Dan di sini ada ceritanya, sepulang dari sekolah kita dapat bermain dan berolahraga. Nah, jadi sebelum bermain ini aturannya. Yang pertama, makan siang terlebih dahulu. Jadi anak ibu kalau seandainya pulang sekolah nanti ya, jadi makan siang terlebih dahulu nak. Nah, diisi perutnya supaya tidak keroncongan, supaya tidak lapar. Nah, yang kedua, menyelesaikan tugas sekolah. Kalau seandainya ada tugas dikasih sama gurunya, tolong anak ibu selesaikan dulu tugasnya. Kemudian yang ketiga, nah kenapa kok diselesaikan tugasnya dulu? Nanti kalau seandainya pergi anak ibu bermain, nanti tugasnya tidak selesai karena sudah capek, jadi malas mengerjakan. Yang ketiga, merapikan meja belajar. Setelah anak ibu belajar, maka belajarlah untuk merapikan kembali meja belajar supaya apa? Supaya bersih. Dan yang keempat, tidur siang. Nah, anak ibu biasakanlah tidur siang minimal 5 menit untuk menyegarkan tubuh. Nah ini aturan sebelum bermain atau berolahraga ya nak. Kemudian yang ketiga ada aturan saat berolahraga. Lihat halaman 106. Kita buka halaman 106 ya. Nah aturan saat
dalam peraturan bermain sepak bola. Jangan tidak boleh curang atau melanggar aturan. Contohnya kalau main sepak bola lah, harusnya kan di sepak bolanya, bukan diambil terus dilarikan ya nak. Nah kemudian yang kedua, jika menang tidak boleh sombong. Nah jika menang tidak boleh sombong. Nah jika menang anak ibu tidak boleh sombong ya nak. Jadi kita menang, kita kamu kalah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus juga tidak sombong. Yang ketiga, jika kalah tidak boleh sedih. Walaupun kita salah umpamanya dalam berolahraga atau dalam bertanding olahraga, tidak boleh juga berkecil hati. Semuanya harus bergembira ya. Walaupun menang atau kalah itu biasa. Ya nak ibu. Nah itulah aturan saat berolahraga. Oh ya nak ibu, ada lagi yang tinggal ibu. Aturan sebelum bermain tadi ada yang kelima, berpamitan. Ya nak. Jadi sebelum anak ibu pergi bermain, anak ibu terlebih dahulu berpamitan. Ma, ada yang mau pergi bermain sepadaya sama teman? Iya. Jangan sampai anak ibu tidak berpamitan. Nanti mamanya cari kehilangan mamanya nanti. Karena yang keenam, aturan bermain atau berolahraga adalah membawa bekal atau minum. Namanya kita mau minum sepeda, bawa bekal sendiri. Nah, jadi kalau seandainya kita haus, bisa ambil punya kita minum. Kalau seandainya kita lapar, boleh ambil ciki-ciki yang kita bawa atau bekal kita. Kita makan. Itulah anak ibu aturan sebelum bermain atau berolahraga. Dan mudah-mudahan anak ibu bisa tahu dan paham apa saja aturan saat bermain atau berolahraga. Yang kedua, aturan sebelum bermain olahraga. Yang ketiga, aturan saat berolahraga. Dan sekian materi dari ibu ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.